Bagaimana pendapat Mas Fendi tentang aksi demonstrasi selaku Mas Fendi yang berpengalaman dalam hal pergerakan mahasiswa? Ya, kalau masalah demonstrasi pergerakan mahasiswa ya di zaman era menjelang reformasi itu kita memang waktu itu menemukan yang namanya musuh bersama. Jadi musuh bersama kita pada saat itu adalah Presiden Soeharto ya, Presiden RI yang kedua. Dan kita menilai bahwa selama beliau memerintah sebagai presiden banyak terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi selama 32 tahun juga banyak terjadi pelanggaran HAM, banyak terjadi penindasan yang dilakukan oleh Soeharto bersama rezimnya. Oleh karena itu pada saat itu kita menilai bahwa sudah saatnya Soeharto diturunkan sebagai presiden dan terjadi suksesi di pemerintahan. Dan yang paling penting dari sebuah demonstrasi adalah agenda. Jadi ketika teman-teman melakukan demonstrasi, agendanya harus jelas. Apa tuntutan yang akan teman-teman bawa untuk menuntut sebuah perubahan. Itu harus dirumuskan bersama-sama dengan semua perangkat demo yang memang telah disusun oleh sebuah rapat. Berarti Mas Fendi setuju dengan adanya demonstrasi? Demonstrasi saya setuju. Asal demonstrasi itu bukan demonstrasi yang anarkis dalam artian dia merusak, ya, vandalis, dia melakukan demonstrasi yang tidak damai. Saya setuju selalu demonstrasi itu damai. Karena ini kita adalah orang-orang yang intelek, ya, mahasiswa. Gitu. Jadi sebuah demonstrasi ya akan lebih elegan dilakukan jika demonstrasi itu benar-benar mengedepankan intelektualitas dan tidak berbuat vandal. Selama ini efektivitas menurut Mas Fendi? Efektivitas selama ini di Indonesia, kalau saya sendiri masih jauh apa yang kita ceritakan dulu ya di era reformasi. Demonstrasi itu belum menghasilkan perubahan yang besar di Indonesia pada saat 98. Tapi minimal kita sekarang memiliki kebebasan. Dalam arti apa yang kita perjuangkan dulu sudah mencapai level yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bakal terjadi di era Soeharto. Jadi tidak ada luar kebebasan biasa berbicara, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan bersenian. Semuanya serba dikekang, semuanya serba diperhatikan, benar-benar menjadi tekanan buat masyarakat untuk berekspresi. Yang kita dapatkan sekarang dari Bapak Soeharto adalah kebebasan itu. Kita bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas berekspresi. Nah, itu yang paling penting, esensi buat saya adalah kebebasan dari apa yang kita perjuangkan. Kalau masalah kesejahteraan, kemakmuran rakyat itu masih jauh, dan penuntasan korupsi malah semakin banyak di era ini. Ya, itu yang pertama. Tapi dimanapun kita berada, dimanapun kita dibesarkan, kita harus berpikir bahwa kita bisa membawa perubahan buat minimal orang-orang yang dari sekitar kita, di lingkungan kita terdekat. Itu yang paling penting dibandingkan demonstrasi yang keras, gitu, demonstrasi yang radikal, yang berbenturan secara fisik. Hindarilah, kedepankan akal sehat dan logika. Karena komunikasi, saya sebagai anak ilmu komunikasi selalu melihat bahwa segala sesuatu bisa dicapai dengan jalan dialog. Saya kan menyuruh sebagai boleh dibilang mahasiswa militannya. Adakah tokoh atau buku atau film atau musik yang menginspirasi pergerakan itu dan bisa diusulkan ke teman-teman aktivis penggerak itu untuk belajar dari karya yang Mas Fendi terinspirasi itu? Yang inspirasi ada buku dari Suhoki, catatan harian seorang demonstran. Iya, catatan harian seorang demonstran itu sangat menginspirasi saya karena buku yang sangat menyentuh gitu. Kalau dari sisi tokohnya pasti sama lah. Semua orang suka tokoh yang berikutnya, Che Guevara dari Kuba dulu, dan dia salah satu tokoh demonstran yang menginspirasi saya karena emang ketika dia dipilih oleh Fidel Castro untuk menjadi menteri, dia hanya bertahan cuma beberapa tahun aja, dan dia lebih memilih untuk kembali ke hutan, bergerilya, dan ya membuat perubahan sesuai dengan apa yang dia yakini. Kalau untuk film, ada satu film yang terus terang sangat menginspirasi saya, itu
ada namanya The Godfather. Dekat apa sih? Jadi bukan kita lihat pada sisi mafianya, tapi kita harus lihat bahwa film The Godfather itu mencerminkan watak bahwa seseorang bisa begitu kejam, seseorang bisa begitu sangat dingin ketika menyampaikan hal-hal yang sangat dekat dengan kematian. Dan penjahat yang paling mengerikan sebenarnya penjahat yang tersenyum, yang saya pelajari. Tapi ini bukan apa yang menginspirasi untuk menjadi manusia, enggak. Ada soal bahwa watak itu penting dalam setiap karakter manusia. Yang perlu saya bilang sih, dari segi banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak punya karakter gitu. Dia cuma sekedar senang-senang ikut arus. Kalau dari film itu Don Corleone tidak ikut arus. Dia ngedrive, dia benar-benar menguasai keadaan. Musik, tentang musik. Yang tentang musik, kalau tentang musik terlalu banyak gitu ya. Tentang musik itu bisa salah satunya video atau apa? Yang tentang musik, CD, album atau apa? Boleh, apa aja? Tentang musik. Ada satu musik yang Rage Against the Machine. Itu kalau untuk saya salah satu band yang pada akhirnya memperkenalkan saya ke tokoh-tokoh tadi. Para saya mengenal para karena Rage Against the Machine. Lagunya? Karena lirik mereka yang sangat politis dan berpihak kepada masyarakat.